Di video kali ini saya mau sharing owning experience saya terhadap sebuah lensa Meike 25mm f1.8. Lensa yang murah, tajam, dan bokeh. Ikuti terus videonya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Aziz Fadri, channel yang membahas seputar fotografi, videografi, dan traveling. Dan kali ini saya mau sharing owning experience saya terhadap sebuah lensa, yaitu lensa Meike 25mm f1.8. Kita juga pernah review tuh pendahulunya, yaitu lensa Meike juga 35mm f1.7. Bisa dilihat di sini reviewnya. Dan barusan juga kita kemarin review baterai grip ya, baterai grip juga dari Meike yang sangat-sangat affordable banget dan sangat berfungsi, sangat mantap banget. Sekarang seperti biasa ya, lensa-lensa Meike itu memiliki build quality yang jempolan ya, dalam artian yang untuk harganya ini cukup solid. Dan kemarin juga kita udah review tuh yang lensa wide-nya tuh, yang ultra wide-nya yang 12mm f2.8 itu. Nanti review juga saya taruh deh di atas. Itu mantap juga tuh. Murah tapi ultra wide dan f2.8 kan. Dan sekarang kita akan sharing owning experience yang lensa 25mm. Nah, untuk build quality-nya sendiri seperti biasa ya teman-teman, lensa Meike ini cukup badak ya, bodinya metal, kemudian kayak ini kalau jatuh tuh kayak nggak pecah gitu. Kalau jatuh ke lantai mungkin lantainya penyok gitu kan, saking mungkin ini solid banget. Kemudian untuk ukuran ring filternya dia ada di 49mm ya, dan dia memiliki aperture dari 1,8 sampai f16 ya. Jadi paling low light-nya kita bisa maksimalkan 1,8. Kemudian kalau kita mau foto yang agak tajam gitu, kita bisa naikkan ke f8 atau f11 dan seterusnya. Nah, menurut saya pribadi untuk lensa 25mm ini sangat cocok banget ya buat teman-teman yang nggak mau gonta-ganti lensa ya, dalam artian karena dia nggak terlalu mundur kita untuk mendapatkan image yang kita inginkan. Contoh misalnya kita foto grup atau rame-rame ya, kalau kita menggunakan lensa 50mm kan sangat sempit ya teman-teman, apalagi kalau kita ada di ruangan yang sangat sempit atau indoor ya, kita butuh ancang-ancang. Nah, untuk lensa 35mm juga udah oke, cuman ya itu masih agak wide, masih agak sempit begitu kan. Nah, di lensa 25mm ini menurut saya udah cukup pas gitu kan. Dia nggak terlalu close up, nggak terlalu sempit, juga nggak terlalu lebar. Jadi image yang dihasilkan itu distorsinya cukuap aman begitu ya. Kalau kita pakai lensa-lensa wide misalnya di 16mm kan, kita buat foto kan ya agak distorsi gitu kan. Tapi menurut saya di 25mm ini vokalnya yang cukup pas buat teman-teman yang misalnya mau nyetrit gitu juga enak lah gitu kan, nggak sempit-sempit amat. Nah, kalau teman-teman mau tahu gimana focal length-nya ya, nanti teman-teman coba aja di lensa kita teman-teman, nanti dibandingkan aja di 50mm rasanya gimana, kemudian di 35mm gimana, dan di 25mm itu gimana. Nanti tinggal cocokkan aja. Untuk lensa ini, untuk aperture-nya ini tidak ada bunyi klik-kliknya ya teman-teman. Jadi kita akan rentan untuk berubah begitu. Saya juga pernah kejadian ketika ingin motret gitu kan, nggak sengaja ternyata ring aperture-nya ini karena nggak ada klik-kliknya gitu kan, dia agak kegeser gitu kan, tahu-tahu kok udah di f2,8 gitu. Kemudian tadinya kita ingin gunakan di f1,8 nya. Dan untuk ring fokusnya ini menurut saya cukup panjang ya teman-teman, putaran fokusnya, jadi kita cukup bisa presisi dalam memastikan sebuah image itu fokus atau tidak. Ini asik banget kalau teman-teman buat video, ini asik banget sih. Nah, untuk hasilnya sendiri menurut saya sangat oke ya untuk harga lensa Meike ini. Di f1,8 kita bisa dapatkan image yang cukup tajam dan bokehnya juga cukup halus, cukup manis begitu kan. Dan untuk ketajamannya saya rasa masih agak soft ya. Kalau kita ingin untuk ketajaman yang cukup baik, kita bisa naikkan di f2,8. Itu menurut saya udah cukup baik lah. Untuk lensa dengan bukaan besar di f2,8 nya masih tajam, itu udah well banget. Dan jika teman-teman gunakan di misalnya untuk foto siang hari atau untuk foto landscape, teman-teman bisa pakai di f8, itu maksimal tajamnya udah di f8 atau di f11. Di atas itu agak ngesoft. Mending teman-teman gunakan di f8, itu udah paling bener untuk kondisi misalnya teman-teman ingin foto landscape atau foto yang semuanya tajam semua begitu. Untuk harga 780.000 ini sangat-sangat layak dipertimbangkan ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman nyari second itu banyak banget yang jual di harga 400 ribuan aja.
teman-teman udah bisa dapat lensa yang bokeh dan tajam. Ya cocok buat teman-teman yang mau up dari lensa kit untuk mencoba-coba hal yang baru, untuk mencoba lensa-lensa yang baru begitu kan. Kalau kita mau up langsung ke misalnya katakanlah di lensa 35 mm 1,8 kan harganya masih sekitar 3,5 sampai 4 jutaan kan, dan review juga udah ada di sini teman-teman, atau di sini. Itu sangat bagus lensanya tapi kan masih mahal. Jadi teman-teman yang mau ya save money lah ya, mau budget untuk belajar aja, saya sarankan teman-teman pakai lensa ini. Dan karena lensa ini manual, jadi teman-teman tentu nggak bisa pakai autofocus ya. Jadi karena ini lensa manual, dan juga menurut saya kita ada gunanya juga ya mempelajari manual lens ini, karena ketika kita banyak main video ya, itu enaknya memang pakai manual gitu. Jadi kita bisa menentukan mana yang mau kita fokuskan, mana yang mau kita tidak fokuskan. Nah, untuk lensa ini sendiri saya impress banget ya, dengan harga semurah ini kita bisa menghasilkan sebuah image yang sangat menarik ya. Dan bahkan banyak teman-teman saya juga yang profesional fotografer yang mereka terjun di dunia wedding, kemudian di event-event seperti itu, banyak menggunakan lensa dan seperti ini gitu kan. Dan klien nggak ada yang protes ketika saya tanya, karena apa? Karena mungkin ya memang man behind the gun gitu kan. Tergantung bagaimana kita mengolah atau menggunakan alat yang ada di tangan kita. Jadi jangan patokan harus yang penting lensanya harus mahal maka hasilnya auto pro. Nggak ada salahnya, tapi ketika kita memutuskan untuk bermindset seperti itu, maka selamanya kita hanya akan bergantung kepada alat. Ketika kita disuguhkan sebuah alat yang istilahnya ala kadarnya, maka kita tidak bisa berkarya dengan maksimal. Oleh karena itu saran saya, kita gunakan aksesoris yang seperti ini dulu, tidak ada masalah, karena kedepannya kita akan lebih terbiasa ketika di kondisi sulit. Katakanlah misalnya lensa kita autofokusnya mati nih teman-teman, kita udah punya bekal atau udah biasa nih ternyata main manual tuh enak gitu kan. Jadi kita udah terbiasa. Jadi jangan gantungkan 100% karya kita itu dari peralatan, tapi man behind the gun. Asal skill kita untuk kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa dari peralatan yang seadanya. Gila, kayak orang ceramah gak sih? Oke teman-teman, itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, karena kita akan upload seminggu itu 2 kali. Ya isinya banyak lah ya, review-review aksesoris seperti ini, kemudian tutorial-tutorial, kemudian juga kita tempat-tempat traveling juga kita akan review di channel ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Aziz Fadli dan wassalam.